don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Diketahui, ada 4 klub yakni Real Madrid, Barcelona Juvenil A, Kashima Antlers dari Jepang, dan Bayangkara Presisi Indonesia FC akan mengikuti turnamen tersebut. Sebelum ajang itu, Barcelona Juvenil A diundang untuk melakoni pertandingan persahabatan kontra Timnas Indonesia U17. Pertandingan antara Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, versus Barcelona ini dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2023 di Stadion Ngurah Rai, Bali. Pada laga itu, Timnas Indonesia U17 akan menggunakan nama tim Garuda United. Menariknya, media kenamaan Vietnam yakni Tetao 247 menyoroti laga Timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Lantas, apakah media Vietnam itu iri melihat Timnas Indonesia U17 dapat kesempatan menjajal Barcelona Juvenil A jelang tampil di Piala Dunia U17 2023 itu? Indonesia menghadapi Barcelona jelang putaran final Piala Dunia U17, tulis judul artikel Tetao 247, dikutip Senin, 17 Juli 2023. U17 Indonesia akan memainkan pertandingan persahabatan dengan FC Barcelona Juvenil A untuk mempersiapkan putaran final Piala Dunia U17 2023, lanjutan pernyataan media Vietnam tersebut. Belum diketahui apa maksud Tetao 247 menyoroti laga Timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Yang jelas, media Vietnam itu kembali mengulas keberuntungan Timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2023 dengan status sebagai tuan rumah. Indonesia U17, meski tidak lolos ke babak kualifikasi sebelumnya, tetap berlaga di final Piala Dunia U17 2023. Setelah mendapat hak sebagai tuan rumah turnamen oleh Federasi Sepak Bola Dunia, tulis Tetao 247. Terlepas dari hal itu, saat ini Timnas Indonesia U17 sedang dalam proses latihan di Jakarta untuk persiapan mengikuti putaran final Piala Dunia U17 2023 dengan memanggil 34 pemain. Nantinya, Bima Sakti harus memilih menyeleksi menjadi 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember di Indonesia. Media asing asal Vietnam, Tetao 247, menyoroti laga Timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Pertanda iri itukah? Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, telah mengonfirmasi bahwa skuad Garuda Asia akan menantang Barcelona Juvenil A alias U17 jelang tampil di Piala Dunia U17 2023. Kita memang ada agenda itu, latih tanding melawan Barcelona Juvenil A, ya alhamdulillah PSSI memfasilitasi, memberikan kesempatan buat kita main sama mereka, kata Bima Sakti di lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2023. Nantinya, laga Timnas Indonesia U17 versus Barcelona Juvenil A dijadwalkan digelar di Indonesia. Pasalnya, Barcelona Juvenil A sendiri memang akan ke Indonesia untuk melakoni International Youth Championship 2023 yang akan berlangsung di Bali mulai 7 hingga 14 Agustus 2023. Presiden RI Joko Widodo mengacungi jempol terhadap proses seleksi pemain Timnas Indonesia yang diproyeksikan tampil pada Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Pujian itu disampaikan Jokowi saat meninjau langsung proses seleksi pemain di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 12 Juli 2023. Proses seleksi, saya senang bahwa akan dilakukan proses seleksi di 10 kota, kata Jokowi. Tadi saya tanya Coach Bima Sakti berapa yang diseleksi, hari ini 187 pemain yang nanti akan diambil, enggak tahu kalau bagus semua berarti 187-nya, lanjut dia berseloroh. Jokowi proses seleksi PSSI dengan Bima Sakti selaku pelatih patut diapresiasi. Proses seperti ini yang saya berikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17, tegasnya. Proses seleksi pemain Timnas U17 telah digencarkan sejak Minggu, 9 Juli 2023, lalu. Tahapan seleksi akan berakhir pada 28 Agustus mendatang.
PSSI sendiri telah merilis daftar nama pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti untuk mengikuti seleksi sekaligus pemusatan latihan di Jakarta. Total ada 34 nama pemain yang mendapat panggilan Bima guna mengikuti proses seleksi tersebut. Tercatat, Bima masih mempercayai sejumlah pilar-pilar lama yang sempat menghuni skuad Timnas U16 Indonesia 2022 silam. Seperti Muhammad Iqbal Gwijangge, Arhan Kaka, Muhammad Kaviatur, dan lain-lainnya. Mereka merupakan penggawa yang membawa Timnas Indonesia U16 berjaya di Piala AFF U16 2022 lalu. Timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara besar sepak bola saat mengikuti Piala Dunia U17 November mendatang. Meski ikut lewat jalur tuan rumah, Indonesia tak mau hanya sebagai pelengkap perhelatan sepak bola kelas dunia kelompok umur tersebut. Di bawah asuhan Coach Bima Sakti, Timnas Indonesia U17 diproyeksi bisa berbicara banyak di ajang World Cup nanti. Tak hanya kerangka Timnas U16 yang sukses juara AFF, sejumlah pemain luar negeri juga jadi proyeksi untuk memperkuat Garuda Muda. Nama Welber Jardim masuk dalam daftar teratas calon pemain yang layak memperkuat Indonesia untuk Piala Dunia U17. Pemain berdarah Indonesia berusia 16 tahun itu lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu Liliana Halim. Sementara sang ayah bernama Elisangelo de Jesus Jardim. Ia adalah sosok asal Brasil yang pernah berkarier di liga level tertinggi sepak bola Indonesia dengan membela Persekaba Badung dan Persiba Balikpapan. Sejak diboyong sang ayang ke Brasil 2012, karir sepak bola Jardim makin moncer. Ia pun mendapatkan kesempatan bergabung dengan tim muda Sao Paulo. Jardim juga berjasa bagi klub Brasil itu karena baru saja memenangkan Copa Criciúma 2023 U16 pada 1 Juli 2023. Saat ini, Jardim masuk dalam 34 nama pemain yang mengikuti training camp di bawah Bima Sakti, meski belum terlihat saat Timnas U17 melakukan internal game di lapangan Senayan, Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2023. Tak biasa Shin Tae-yong saat mendengar media Vietnam ejek skuad Garuda sebagai yang terlemah di Piala Asia 2023 menarik untuk diulas. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia kembali harus berhadapan dengan Timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023 nanti. Skuad Garuda dan Vietnam ini tergabung bersama di dalam grup D bersama dengan Jepang dan juga Irak. Bergabungnya Indonesia dan Vietnam dalam satu grup membuat salah satu media Vietnam, Tetao 247 menilai jika target Indonesia untuk lolos babak fase grup terlalu tinggi. Bahkan untuk mencapainya, Indonesia sampai harus menaturalisasi pemain. Selain itu, media tersebut juga menilai jika Indonesia adalah tim terlemah di grup ini dan menilai jika Indonesia nantinya akan menjadi lumbung gol untuk lawannya. Jika menilik catatan di atas kertas, rilis dari Tetao 247 bukanlah tanpa dasar. Secara ranking Indonesia memang masih kalah jauh dari saingannya di grup. Dilansir dari laman resmi FIFA, Kamis, 13 Juli 2023, Indonesia kini berada di peringkat 150. Sedangkan Jepang berada di peringkat 20, Irak di peringkat 70, dan Vietnam di peringkat 95. Namun, untuk membalas hal tersebut, Shin Tae-yong sudah mengantisipasi ejekan yang datang. Tepat setelah drawing, pelatih asal Korea Selatan itu telah menyebut jika grup D adalah grup berat yang harus Indonesia hadapi. Shin Tae-yong juga menilai jika peluang untuk lolos dari babak fase grup masih 50-50. Grup kami tidak mudah, pastinya. Saya akan mengatakan peluang kami untuk lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50%, tetapi saya memiliki kepercayaan yang besar pada tim saya, ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi AFC, Kamis, 13 Juli 2023. Saya akan mengatakan bahwa menghadapi rival yang akrab seperti Vietnam dan Jepang jelas merupakan poin plus. Jadi selama kami mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin kami bisa menampilkan performa yang sangat kuat melawan mereka. Kami adalah tim peringkat terendah di antara semua peserta. Oleh karena itu, setiap pertandingan bagi kami akan menantang tetapi kami akan berjuang sampai akhir. Saya akan terus memotivasi anak buah saya sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dalam kompetisi, tutup Shin Tae-yong. Gelaran Piala Asia sendiri akan mulai digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang.
Dijadwalkan, Indonesia akan berhadapan dengan Irak di laga perdana pada 15 Januari, Vietnam pada 19 Januari, dan Jepang pada 24 Januari 2024.